anggota DPRD Kota Bau dari Komisi 3 DPRD Kota Bau telah hadir Ketua Komisi 3 beserta anggota. Yang saya hormati rekan-rekan audiensi pada hari ini dari ID Kota Bau, ID Kabupaten Buton, Ketua PDGI Cabang Kota Bau, Ketua PPNI Cabang Kota Bau, dan ada lembaga-lembaga lain yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Pak Sekwan beserta seluruh jajarannya. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Sampai dengan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, keleluasaan untuk kita sama-sama hadir di kantor DPRD Kota Bau guna kita mendengarkan audiensi dari rekan-rekan anggota Nakes baik Kota Bau maupun Kabupaten Buton terkait dengan Undang-Undang Omnibus Law tentang kesehatan. Salam dan salam pula tak lupa kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat, dan kita umat Kota Bogor dan Kabupaten Buton. Tentunya hal yang paling baik salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Ketua DPRD Kota Bau beserta bapak-bapak, juga ditunjuk sebagai koordinator lapangan dalam aksi menolak RUU Omnibus Law Kesehatan ini. Kami datang di sini bersama organisasi profesi yang lain yang ada di Jazirah Kepulauan Buton dan Kota Bau. Kami datang dengan aksi damai. Aksi damai ini masih banyak batang tubuh atau pasalnya saling kontradiktif satu dengan lainnya, diskriminatif dan tidak selaras dengan naskah akademiknya yang dilakukan secara terburu-buru. RUU Kesehatan Omnibus Law. Yang kedua, perlindungan dan kepastian hukum bagi profesi kesehatan. Yang ketiga, penguatan eksistensi dan kewenangan organisasi profesi kesehatan. Dan yang keempat, jaga kedaulatan kesehatan rakyat dan bangsa dari oligarki, monopoli, dan liberalisasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. menjadi perwakilan dari partai-partai politik yang ada di daerah tentunya tidak akan tinggal diam. Kami akan menampung seluruh aspirasi, kami akan menampung seluruh keluhan dari seluruh tenaga medis, dan ini merupakan implementasi dari harapan masyarakat yang ada di Kota Bogor maupun di Kabupaten Buton, guna untuk menjaga eksistensi dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan di bidang kesehatan, untuk menjaga marwah dari tenaga medis juga di dalam melayani seluruh kesehatan di dua daerah ini. Namun demikian, mungkin ada hal-hal yang perlu juga kami sampaikan. Terlebih dahulu saya persilakan kepada Ketua Komisi 2 untuk memberikan beberapa saran dan hal-hal yang mungkin bisa menjadi tambahan-tambahan di dalam kita mengambil keputusan pada pagi hari ini. Kepada Pak Masri, saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ketua DPRD Kota Bau, yang saya hormati Wakil Ketua Komisi 3 Pak Nuri Hadiah, rekan-rekan para pengurus ID, para pengurus nakes lainnya, seluruh hadirin yang sama berbahagia. Pertama-tama tentunya saya selaku Ketua Komisi 3 yang kebetulan membidangi salah satunya adalah kesehatan, menyambut baik ini aspirasi dari Bapak Ibu sekalian, karena itulah menjadi tugas kami untuk meluruskan apa yang menjadi aspirasi dari Bapak Ibu sekalian. Tadi sudah kita sama mendengarkan yang telah dibacakan oleh Ketua Koordinator tadi
dan kebetulan sama dengan ini dan sudah ditandatangani oleh beberapa orang. Nah, ini mungkin Pak Ketua, pertama tentunya kita akan tindak lanjuti ini untuk kita suarakan ke pusat. Tetapi namun demikian tentunya harus ada pendalaman. Ketika misalnya kami audiensi juga di pusat atau di tingkat lebih tinggi, tentunya ada alasan-alasan yang memang bisa memperkayakan dalam rangka kita juga memberikan argumentasi kenapa undang-undang Omnibus Law ini kita tolak. Nah, sehingga kami cukup memiliki pengetahuan untuk menjadi bahan agar ketika kita memperjuangkan suatu aspirasi menjadi lengkaplah. Lebih bagus lagi kalau ada semua sudah pernah membahas itu RUU itu, kemudian melihat yang mana substansi yang paling mendasar, sehingga betul-betul itu sangat merugikan profesi nakes ini. Nah, itu mungkin yang paling utama. Kalau ada substansi yang sangat krusial, itu lebih bagus supaya betul-betul kita punya argumentasi yang kuat, sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah untuk melanjutkan pembahasan RUU ini. Nah, mungkin itu Pak Ketua dari saya, dan tentunya dari teman-teman profesi nakes bisa mungkin menambahkan ya masukan-masukan, sehingga kita memiliki pengetahuannya yang cukup untuk kita bersama-sama melalui aspirasi Bapak Ibu sekalian untuk kita teruskan di tingkat pusat. Saya kira demikian pimpinan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Masri terkait dengan saran-saran. Mungkin rekan-rekan semua bahwa yang dimaksud dengan Pak Ketua Komisi 3 tadi adalah terkait dengan hal-hal yang menjadi penguatan di dalam kami melaksanakan pertemuan nanti ketika kami akan tindak lanjut persoalan hari ini. Di tangan saya ini mungkin ada selebaran, ada 6 poin. Ini mungkin yang terkait dengan persoalan yang ada di rancangan undang-undang. Mungkin sebaiknya antara dokumen yang satu dengan yang lainnya ini harus disatukan, sehingga menjadi satu kekuatan. Di sini ada pernyataan-pernyataan lain, kemudian mungkin bisa diselingi dengan 6 hal yang menjadi pokok-pokok krusial di dalam rancangan undang-undang Omnibus Law ini. Saya persilakan lagi kepada Pak Yahya, mungkin ada salah-salah yang perlu disampaikan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dengan rapat Pak Ketua DPR dan saya hormati Ketua Komisi 3 seperti Bapak. Yang saya hormati rekan saya Pak Banyu. Yang saya hormati para nakes. Ini kan saya dapati Pak Ketua ini sudah bos-bosnya semua nih nakes. Ada dinas, kemudian rumah sakit saya tidak lihat. Saya takut kalau rumah sakit datang demo juga tidak ada yang nanti yang layani semua ini ya. Ya, pertama-tama kalau kita senantiasa mengucapkan bersyukur kepada Allah SWT karena sampai dengan hari ini kita masih kesempatan kesehatan dan batin. Kita bersama-sama dapat ini dalam rangka menerima apa yang dibicarakan nanti. Karena kalau kita tidak punya bahan, ya masalahnya apa dan seterusnya, tidak mungkin kita bisa berikan penjelasan. Oleh itu salah satu yang saya bilang tadi, minta rancangannya, terpelajari. Jadi begitu kita lihat, kita bisa berikan masukan-masukan. Sekaligus kalau kita Bapak Ibu nakes sudah menerima, maka termasuk anggota DPR juga akan mendukung penuh tentang hal ini. Karena kalau tidak ada dalam masa ini, saya sebetulnya saya mau ngomong aja, tapi saya tidak punya modal di situ, karena bukan jurusan saya sebetulnya. Ya, tetapi namun demikian, namanya undang-undang itu sesuai dengan bahasanya, itu selalu memiliki kepentingan masyarakat, kepentingan organisasi dan kepentingan secara kelembagaan
Republik Indonesia. Oleh itu, saya minta mungkin Pak Ketua, Pak Urusan, bahan-bahannya itu nanti hal poin-poin yang disampaikan sekiranya kita diberikan kepada kami dan kita akan bahas secara bersama-sama. Namun demikian, mungkin pada pertemuan ini juga mungkin ada lebih hati tentang undang-undang itu, tolong sampai kami untuk kita bicarakan secara bersama-sama. Saya kira Pak Ketua itu yang disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dedia. Mewakili dari 6 poin yang ada di selebaran ini, sehingga saya melihat bahwa ini sudah cukup untuk kami tidak lanjuti dan kami akan menyampaikan ke pemerintah pusat nanti. Baik rekan-rekan semua, mungkin sebelum saya mengambil satu kesimpulan, saya persilakan kembali. Mungkin ada hal-hal lain yang perlu disampaikan. Silakan Pak Senior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat Pak Ketua dan Anggota Komisi Bidang Kesehatan. Adapun materi tuntutan terkait dengan undang-undang secara singkat ini yang ada sama kami adalah ada 10 poin. Pertama, mengenai pasal 282 ayat 2 usulan draft undang-undang Omnibus Law adalah tenaga medis dan tenaga kesehatan dapat menghentikan pelayanan jika mendapat perlakuan kurang menyenangkan. Usulan dari ID adalah pasal tersebut dihapus dengan pertimbangan bahwa penghentian pelayanan secara subjektif dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pasien, sehingga penyelesaian masalah harus ditelah secara objektif. Kedua, pasal 285 huruf E dalam inti draft undang-undang, pasien dapat mengakses rekam medis secara utuh. Usulan ini adalah pasal tersebut dihapus dengan mengganti substansi bahwa pasien memiliki hak mendapatkan isi dari rekam medis. Yang ketiga, pasal 307 ayat 2, pasien dapat mengakses rekam medis secara utuh. Itu adalah usulan draft. Kemudian usulan dari kami ini dan tenaga kesehatan lainnya, pasal tersebut dihapus dengan mempertimbangkan isi ayat 1 bahwa dokumen rekam medis adalah milik fasilitas pelayanan kesehatan. Poin 4, pasal 312, tenaga medis dan tenaga kesehatan mendapatkan jaminan perlindungan hukum dalam penjalanan praktek. Itu isi draft usulan. Pasal tersebut dipertahankan dengan mengubah redaksi bahwa tenaga medis tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam menjalankan tugas disertai etikat baik dan dilaksanakan sesuai etika, standar profesi, standar pelayanan profesi dan SOP yang berlaku. Ini paling penting Pak Ketua terkait pasal 312. Poin 5, pasal 314 menurut inti draft adalah penjelasan tentang organisasi profesi. Nah, usulan ini pasal tersebut dipertahankan dengan menambah ayat, yaitu penjelasan tentang organisasi profesi dan tiap profesi kesehatan yang eksis diakui. Artinya organisasi ini dan organisasi TNI, IPI dan seterusnya yang lain itu termasuk tergigi harus dipertahankan. Poin 6, pasal 318, penjelasan tentang keanggotaan majelis yang berasal dari kalangan profesi tenaga medis dan atau tenaga kesehatan atas usulan Konsil Kedokteran Indonesia dan Konsil setiap kelompok tenaga kesehatan. Usulan ini adalah pasal tersebut dipertahankan dengan mengubah redaksi bahwa keanggotaan majelis ditentukan atas usulan organisasi profesi dan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Poin 7, pasal 326, pasien yang dirugikan akibat kesalahan tenaga medis dan tenaga kesehatan dapat
meminta ganti rugi sesuai peraturan perundang-undangan. Kalau bilang itu pasal berapa tadi? Pasal 36. Usulan ini adalah pasal tersebut dipertahankan dengan mengubah redaksi bahwa pasien mendapat ganti rugi jika kesalahan tenaga medis dan tenaga kesehatan dapat dibuktikan dengan putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap atau mengikat. Pasal 327.8 adalah usulan dari draft dalam hal tenaga medis dan tenaga kesehatan diduga melakukan kesalahan dalam menjalankan profesinya, maka perselisihan yang timbul dapat diselesaikan secara alternatif terlebih dahulu di luar pengadilan. Usulan ini adalah pasal tersebut dipertahankan dengan mengubah redaksi bahwa dalam penyelesaian perselisihan dapat menempuh jalur alternatif dengan melibatkan rumah sakit. Poin 9 pasal 38, pengaduan kepada majelis dalam rangka penegakan disiplin dan penyelesaian sengketa melalui alternatif yang di luar pengadilan sesuai pasal 327 tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berbeda atau menggugat kerugian perdata di pengadilan. Usulan ini adalah pasal tersebut dihapus dengan pertimbangan bahwa dalam proses penyelesaian perselisihan dan pembuktian kesalahan masih bersifat tertutup sehingga tidak boleh menggunakan hak untuk pengaduan kepada majelis, hak untuk melapor ke polisi atau kepada hak penggugat. Semua hak tersebut masih tertutup sehingga pasal tersebut bertentangan dengan asas hukum perdata dan pidana. Terakhir, pasal 462 ayat 1, kelalaian berat yang mengakibatkan pasien luka berat dikenakan pidana penjara paling lama 3 tahun. Ayat 2, kelalaian pada ayat 1 menyebabkan kematian, maka dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun. Usulan ini, pasal tersebut dihapus dengan norma pasal dalam ayat 1, ayat 2 sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan norma pasal tersebut bertentangan dengan asas hukum tanpa mempertimbangkan tenaga medis dan tenaga kesehatan telah melakukan pelayanan berdasarkan etika standar profesi, standar pelayanan profesi dan SOP yang berlaku. Jadi pada prinsipnya adalah seluruh nakes, seluruh dokter yang melakukan pelayanan kesehatan di rumah sakit atau dimanapun mereka melayani, tidak ada satu etikat untuk melukai atau menyakiti ataupun mematikan pasien, sehingga tidak ada alasan untuk mereka dihukum karena kemudian pelayanannya. Maka oleh karena itu pasal ini memang benar-benar menjerat. Oleh karena itu kami mohon yang mulia Pak Ketua dan seluruh bidang kesehatan, fraksi bidang kesehatan, mohon pasal-pasal ini menjadi tuntutan kita dan bisa diperjuangkan di pusat melalui DPR yang terhormat, DPR. Sekian wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sekaligus saya mau pamit karena pelayanan saya harus meninggalkan tempat ini. Mungkin tidak terlalu lama lagi Pak Dokter. Ya. Baik, ada sedikit mungkin yang saya pertanyakan terkait dengan aksi damai hari ini. Saya pikir mungkin dilakukan oleh daerah lain juga terkait dengan aksi ini. Yang perlu saya pertegas mungkin terkait dengan surat dan materi tuntutan aksi damai. Apakah memang diseragam dengan daerah-daerah lain? Seragam. Karena saya pikir kalau materi tuntutan aksi damai ini beda-beda dengan daerah lain, maka saya butuhkan juga tanda tangan seperti surat ini. Tapi kalau memang tuntutannya juga sama seragam, mungkin tidak perlu. Yang saya butuhkan adalah salah satu surat. Kemudian mungkin ada berita acara Pak Sekwan disiapkan, termasuk yang hadir hari ini harus bertanda tangan semua, karena itu akan memuatkan juga. Baik, terima kasih. Saya pikir cukup pertemuan kita hari ini sudah jelas materi-materi yang menjadi persoalan Mungkin dari IPP-nya. Silakan. Terima kasih atas yang saya hormati Bapak DPR.
terjaga, terus bagaimana nanti nasib dari generasi ke depan. Baik, terima kasih. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi Pak Sekwan, tolong lagi pimpinan izin. oh ya, iya. Kita sudah berjuang Pak untuk menjadi tenaga kesehatan tidak 1 tahun, 5 tahun. Belum lagi pendidikan spesialis Pak, belum lagi intensif 1 tahun tidak boleh bekerja. Mungkin ada saudara-saudara Bapak, mungkin ada teman-teman Bapak atau anak-anak Bapak yang memang pernah sekolah kedokteran ataupun sekolah kesehatan. Itu kami sangat dipersulit dalam regulasi untuk lulus sebagai tenaga kesehatan. Tapi ketika kita ditahan dengan berbagai macam regulasi, justru mereka mendatangkan para tenaga-tenaga asing. Ini sungguh sangat mencederai kami Pak. Kami sudah berusaha sedemikian rupa sejak zaman COVID. Kami tinggalkan istri kami tinggalkan anak-anak kami, saudara-saudara kami. Kami tidak pernah melihat bahwa ini COVID bisa menyelamatkan, bisa melukai kami. Tidak, kami maju orang yang paling pertama dan saat itu kami dilukai Pak. Tapi yang sekarang ketika COVID sudah diangkat oleh WHO, apa yang dilakukan? Mereka seperti menggunting dalam lipatan. Mereka menganggap bahwa keberadaan kami hanya sebagai tameng yang akan dibutuhkan jika waktunya tiba. Dan sekarang ketika semua sudah selesai, dianggap sudah selesai, kami dibuang begitu saja, habis manis sepah dibuang. Jadi mungkin sedikit saja terakhir dari kami dari tenaga kesehatan tidak meminta apa. Dengarkan kami. Pada dasarnya kami juga tidak pernah berharap yang harus seperti apa, tapi tolong dengarkan hati kami dari berbagai daerah, bahkan di seluruh Indonesia, tolong didengarkan, tolong tetap kami juga lebih diperhatikan. Hidup Nakes Indonesia! Hidup! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara-saudara tenaga nakes. Ada lagi? Atau cukup ya? Kalau misalnya sama muatannya, iya, saya persilakan dia mewakili bidan. Pindah aja Pak, Putri bisa ditarik ya. Ya. Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sudah disuarakan hampir sama bunyinya, tapi jangan sampai dilupa bahwa dari 32 profesi kesehatan yang ada di Indonesia, ada satu profesi yang semua perempuan. Sebelumnya saya menyampaikan bahwa begitu ramahnya situasi ini didukung dengan suhu yang dingin dan benar-benar membuat kita terharu. Semoga ke depan jika mungkin ada pemerintahan yang berhati mulia seperti hari ini mendengarkan aspirasi kami, lebih bersyukur lagi. Pendek saja karena sudah disuarakan bahwa khusus di kebidanan memperjuangkan undang-undang kebidanan yang lahir di 2019 itu berjuangnya 15 tahun baru disahkan dan undang-undang kebidanan kemudian lahir. Itu pun inisiatif pemerintah. Tetapi pertanyaannya, kenapa dihapus? Efeknya dengan begitu banyaknya produksi institusi yang tiap tahun hampir 2000, kalau tidak ada dasar dari pekerjaan kami, bisa saja regenerasi ini mengambil hak dan wewenang dokter atau dimensi profesi lainnya, karena tidak ada landasan lagi, tidak ada patokan dasar lagi di mana sih haknya dia harus bekerja, batasan dan wewenang bidan itu di mana. Sekarang pun kadang-kadang, nah itulah dia efek akhirnya
ketika dokter disentuh bidan yang sakitan, dokter apapun, semua dimensi profesi kesehatan tempat kami mengkolaborasikan berdasarkan akademik, ya jelas pelarian kami teratas adalah dokter, walaupun di situ sudah dituntun bahwa kemandiriannya berbatas. Nah, kembali lagi secara singkat, jangan lupa Pak Pimpinan dan seluruhnya, undang-undang kebidanan diperjuangkan lagi, dirubah. Luar biasa, apalagi sudah masuk di momen-momen politik. Artinya kami juga bagian dari organisasi yang ada di daerah, tentunya punya hubungan khusus juga dengan senior-senior kami yang ada di Senayan sana. Ini juga kami akan lakukan, dan sama sebenarnya niatan ini. Pasti mereka juga punya tekad yang baik bagaimana caranya supaya situasi pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia itu tidak akan terganggu dengan persoalan-persoalan seperti hari ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa silakan tenaga-tenaga medis tetap melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, jangan terganggu dengan persoalan-persoalan seperti ini. Berikan kepercayaan kepada kami. Kami akan secepatnya menghantarkan seluruh keluh kesah dari Bapak Ibu sekalian. Kami akan temui yang punya kepentingan di pusat sana, baik mungkin komisi terkait, komisi 9 maupun di Kementerian Kesehatan dan pihak-pihak lain yang punya kompeten di dalam pembahasan rancangan undang-undang Omnibus Law ini. Mudah-mudahan harapan dari seluruh tenaga kerja seluruh Indonesia termasuk Kota Bogor bisa mereka perhatikan, baik itu masalah pelayanan, kemudian jaminan kepada tenaga-tenaga nakes, dan itu juga merupakan harapan kami termasuk di DPRD Kota Bogor. Jadi, salah satu kesimpulan bahwa kami menerima aspirasi dan aksi damai dari tenaga nakes, baik dari Kota Bogor, Kabupaten Buton maupun Buton Selatan, dan secepatnya kami menghantarkan ke pihak-pihak terkait di pusat, dan mudah-mudahan ini tidak akan ada halangan seperti disampaikan oleh Pak Dirman tadi di dalam pembahasan bamus beberapa waktu yang ke depan ini akan kami agendakan ke pusat. Demikian mungkin kesimpulan yang kami putuskan pada hari ini, dan Bapak Ibu sekalian, ini tiba lagi sesi terakhir yaitu penutup dengan mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Rapat kita pada pagi hari ini saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi Izin sekali Pak. Izin 1, 2.